Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ini adalah kisah tentang seorang nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam yang jarang diceritakan. Ini bukan kisah tentang Nabi Idris karena ternyata masa di antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi Syith alaihi salam, anak kesayangan Nabi Adam alaihi salam dan sekaligus guru dari Nabi Idris alaihi salam. Nabi Syith alaihi salam adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam atas kesabarannya terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya ketika Habil terbunuh oleh saudaranya. Selama setahun pasca kematian Habil, selama itu pula Nabi Adam alaihi salam tidak pernah tertawa dan bahkan sampai tidak bergaul dengan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu, Habil, untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak memiliki saudara sekandung. Apabila anak itu telah lahir, maka namailah dia dengan Syith." Pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Nabi Adam alaihi salam memberi nama anak itu dengan nama Syith, yang memiliki arti anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syith lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam alaihi salam berusia 930 tahun. Nabi Syith memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Setelah Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Nabi Syith alaihi salam yang pada saat itu beliau diwasiatkan untuk memimpin kaumnya dan membimbing ke jalan yang benar. Selama dipimpin oleh Nabi Syith alaihi salam, kota yang ditinggali kabilah ini menjadi tenang dan tentram, tidak ada tindak kejahatan yang terjadi. Berbanding terbalik dengan kabilah Kabil yang di dalamnya terjadi kerusakan moral yang luar biasa dan tindak kejahatan di mana-mana. Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah manusia, di kabilah Kabil inilah terjadi yang namanya tabaruj, yaitu para wanita yang bersolek dan menampilkan kecantikannya secara berlebihan dengan cara yang tidak pantas. Melihat peluang itu, iblis pun datang ke kabilah Kabil dengan menyerupai bentuk manusia dan bekerja di tukang pandai besi. Di tempat inilah iblis membuat seruling, dan dengan seruling inilah dia mengenalkan bunyi-bunyian dan nyanyian yang tidak ada faedahnya pada semua orang yang membuat mereka semakin lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kabilah Kabil memainkan musik dan nyanyian yang semakin lama semakin keras hingga suaranya terdengar sampai ke pegunungan tempat tinggal Nabi Syith alaihi salam dan kaumnya. Orang-orang kaum Nabi Syith yang mendengarnya merasa bising dan menjadi penasaran karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mendengar suara-suara itu. Akhirnya beberapa pemuda dari kaum Nabi Syith alaihi salam turun dari gunung dan mengecek apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya di lembah tempat kabilah Kabil bermukim, para pemuda ini mengintip kegiatan yang sedang dilakukan oleh kaum Kabil ini. Menurut riwayat dari Abdullah ibn Abbas, perempuan dari kabilah Kabil memiliki paras yang cantik sedangkan laki-lakinya kurang tampan. Sedangkan perempuan dari kabilah Nabi Syith kurang cantik dan laki-lakinya memiliki paras tampan. Ketika para pemuda ini melihat para wanita dari kabilah Kabil, mereka takjub akan kecantikan yang dimiliki oleh wanita keturunan Kabil. Ditambah mereka tidak menutup aurat dan berdandan secara berlebihan. Akhirnya para pemuda itu kembali ke atas gunung dan mengabarkan kepada pemuda lain bahwa di lembah sana ada sekelompok perempuan yang sangat cantik. Secara berbondong-bondong para pemuda kaum Nabi Syith alaihi salam turun dari tempat mereka menuju lembah di mana kaum Kabil sedang melaksanakan perayaan. Kemudian mereka melihat para wanita yang ada di sana memiliki paras yang cantik. Dengan keadaan demikian, mereka mulai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Hubungan mereka yang bebas tanpa batas membuat hawa nafsu bergejolak dengan sangat keras. Alunan musik yang mendayu-dayu yang pada akhirnya membuat mereka melakukan perzinahan dengan bebas sesuka hawa nafsu mereka. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah awal mula terjadinya perzinahan di alam semesta. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.